Oke, ini perjalanan ke Bandung. Sekarang kita mampir ke rest area kilometer 50. Kilometer 50 tadi lewat tol baru ya. Jadi seperti tolnya di atas dan tidak ada rest area sama sekali. Wah, itu luar biasa. Ngantuk luar biasa. Jadi memang enaknya tuh lewat jalur yang banyak rest area. Jadi kapanpun ngantuk bisa berhenti sebentar gitu. Ini istri sama anak-anak lagi pada makan. Saya jagain bayi di mobil karena saya juga nanti makannya sore ya, jam 6. Oke, sekarang kita menuju ke Bandung. Kita ke Masjid Al Irsyad Bandung di Jalan Parahyangan kilometer 2,7. Kota Baru Parahyangan, Cipendei, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah itu kita ke Masjid Raya Bandung. Mudah-mudahan sempat waktunya. Karena kalau udah sore gini khawatir kita ke masjid itu nggak ketemu siapa-siapa. Karena tidak semua masjid itu yang pengurusnya itu standby 24 jam. Setelah itu baru kita ke Cicalengka. Nah, Cicalengka ini ada tante keluarga. Kita mampir di beliau, kita istirahat. Besok baru kita lanjut ke Masjid Besar Kecamatan Cicalengkanya dan lanjut ke Cirebon. Tapi ngomong-ngomong soal masjid tadi ya, Masjid Ramli Mustafa di Jakarta Pusat itu bagus ya, bagus. Posisinya juga di lokasi yang terbilang mahal ya. Kalau dibaca dari sejarah sih, beliau itu dibangun oleh satu keluarga Ramli 2011 kalau nggak salah, dan saya lihat sih tadi papannya itu peresmiannya di 2018. Artinya masih baru ya, bangunannya baru, hanya sepi. Jadi ketika saya wawancara ke security, memang nggak ada kegiatan sama sekali. Pengajian kosong, sholat fardu pun sepi. Tapi tadi itu saya datang ke sana cukup lumayan ada orang beberapa, tapi semuanya hanya untuk kepentingan dokumentasi. Jadi mirip dengan waktu kami ke masjid di Depok, Masjid Kuba Emas ya, Masjid Dian itu. Jadi kami tiba di sana tuh jam 4 sore. Itu banyak banget orang berfoto, jalan-jalan di situ. Tapi kami di situ agak lama karena kami sholat dulu, kemudian nyari-nyari pengurus masjid. Akhirnya kami sampai maghrib di situ. Giliran pas maghrib saya keluar sebentar ngambil mobil ya supaya lebih dekat. Karena di Masjid Dian itu ternyata kelemahannya juga parkirannya itu jauh dari masjid. Jadi orang itu olahraga untuk sampai ke masjid. Kalau masih muda sih nggak apa-apa ya, tapi kalau udah agak senior ya hosa juga tuh, capek jalannya. Jadi saya keluar sebentar ngambil mobil supaya lebih dekat, izin sama tukang parkir supaya istri lebih dekat nanti, supaya pas keluar, karena kan agak gerimis juga. Waktu saya keluar tuh kosong. Yang tadinya saya masuk masjid itu rame di halaman, orang berfoto, orang lalu lalang. Pas saya keluar mau ngambil mobil, sepi karena udah mau maghrib gitu. Artinya orang-orang itu datang hanya untuk dokumentasi, bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, bukan untuk berkegiatan di masjid lah intinya. Masjid hanya untuk dokumentasi. Sayang sekali ya, padahal Masjid Dian itu besar sekali halamannya. Masjidnya sih nggak terlalu besar, tapi halamannya luar biasa gede. Kemudian bangunannya bagus ya. Dia punya banyak ruang serbaguna yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya itu bisa datangin masa, bisa datangin manfaat ya. Kalau di buku Jangan Bangun Masjid itu kita bahas memang fungsi sosial harusnya jadi fokus utama masjid setelah fungsi utamanya itu beres. Tapi ya itu sih mungkin belum maksimal. Mudah-mudahan sih buku yang saya titipin ke mereka itu bisa jadi bahan internal supaya bisa muncul ide-ide fresh supaya masjid bisa lebih maksimal. Titip salam kalau ada yang nonton. Masjid Dian saya udah nitip, kemudian di Masjid Ramli saya udah nitip. Jadi mudah-mudahan dua masjid ini bisa jadi bahan pelajaran kita bahwa masjid bagus ya, masjid keren, minim kegiatan itu bisa jadi kesedihan juga bagi kita, karena harusnya masjid yang keren, masjid yang besar itu bisa mendatangkan banyak manfaat. Nah, ini juga kenapa kami memilih masjid itu seperti itu ya. Jadi ada beberapa masjid yang kami target, yang seperti saya bilang di video awal, kurang lebih ada sekitar 23 masjid yang kami memang target. Kami harus datang ke situ. Walaupun nanti masjid-masjid yang lain akan kami mampir. Jadi ketika dari masjid A ke masjid B itu ada masjid yang kita lewatin, kita pasti mampir. Tapi utamanya sih masjid-masjid itu dulu karena itu yang namanya terkenal, ada di Google, jadi kita bisa searching.
kami anggap masjidnya punya potensi. Dia punya gedung, dia punya lahan, jamaahnya asumsi kami banyak. Nah, ini punya potensi. Maksudnya punya potensi adalah punya potensi untuk dikembangkan jadi gede. Karena kalau dia modifikasi programnya, insya Allah itu bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Ingat, program masjid harusnya menjadi solusi bagi jamaah sehingga masjid itu rame. Indikatornya itu sederhana. Masjid itu rame. Kalau masjidnya sepi, ya kita sedih juga kan ya. Maksudnya rame di sini tuh bukan rame orang mau datang mau foto-foto doang, enggak. Maksudnya rame itu ya orang datang mau ikut kajian, mau belanja kalau perlu, mau ikut pelatihan. Jadi masjid itu betul-betul jadi solusi bagi semua masalah. Orang itu butuh masalah pekerjaan, orang yang mungkin cari jodoh ya. Masjid itu harusnya punya biro jodoh loh. Jadi kita tuh mau nikah nih, misalnya kalau saya belum nikah, saya udah umur 32 sekarang dan saya belum nikah, saya buat proposal, saya masukin ke masjid terdekat. Terus masjid bantu proses. Wah, siapa nih proposal akhwat yang udah masuk? Itu contoh ya. Jadi bisa kreatif lah intinya. Kalau masjid itu mau kreatif, banyak hal yang bisa dibuat sehingga masjid itu punya manfaat yang luar biasa. Saya kasih saat teman-teman PR, masjidbillionaire.com. Dicari, teman-teman akan dapat banyak insight di situ. Ternyata masjid itu wow, masjid bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Oke, itu aja dulu. Ini kilometer 50 menuju ke Bandung. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kami bisa sampai ke tujuan. Karena perjalanan kami masih panjang. Ini belum setengahnya, bahkan belum sepertiganya bahkan ya, masih panjang. Jadi mudah-mudahan kami bisa terus istiqomah, bisa terus sehat supaya nanti finish di Malang. Oke, kita lanjut dulu. Istirahat di rest area 57. Ayo, buka pintunya pelan-pelan. Afira tunggu sebentar, nanti papa yang bukain. Amin. Hujan, gerimis nih. Ayo. Ayo Fira, itu orang mau parkir tuh. Masjid At-Taubah, wih gede banget ya. Oke, barang aman. Untungnya anti air. Kenapa? Bapak bukanya sendiri. Apa ini ya? Baru bangun senyum-senyum. Ayo nak, kita sholat dulu. Ganti pampers. Kumur-kumur apa? Papa kan lagi puasa, gimana caranya kumur? Papa aja. Oh iya boleh kumur-kumur ya. Kumur-kumur saja tapi nggak boleh diminum ya. Buang keluar. Udah. Bukan juga bisa. Udah. Ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sabuk pengaman, amin. Wuch. Masih jauh nih, masih 69 kilo. Ke Bandung dulu. Kalau Bandung ke nenek ya sudah dekat. Habis itu habis minat di rumah nenek kita minat di mana? Udah, kita nanti setelah itu sudah tidak punya kenalan di jalan, jadi kita buka tenda camping. Ke rumah Inara tidak? Inara tuh masih jauh, Kira tuh di ujung Surabaya. Kita pulang. Masih jauh. Jadi habis camping kita ke rumah Inara. Amin. Ya, Inara itu pemberhentian terakhir sebenarnya. Bapak, Ya, ada rekomendasi di Bandung. Kalau makan nginap di mana? tanya Taufik. Ada cari. Iya. Maksudnya yang aman gitu. Tanya itu. Aman kan? Tanya Hanif Utaman yang SMU 5 tuh, Sak. Yang properti syariah juga. Mari. Iya, tanya suratnya. Kira bosan?
main apa di tol? Berapa itu? Kilometer 111. Hah? Enggak, ini kilometer 111 dari Jakarta. Jadi nanti kalau sudah mengarah ke Cirebon itu harusnya memang jam 3 atau jam 4 kita sudah harus cari masjid untuk bikin tenda toh. Karena bikin tenda itu kan nggak cepet. Ayo bangun, udah sampai. 7 kilo lagi, 6 kilo lagi. Ayo, udah mau sampai. Bangun. Udah sampai. 3 kilo lagi, 2 kilo. Karena udah malam, jadi kita mampir di rumah nenek di Cicalengka. Herbal, tadi bawa itu apa? Kopi. Jadi ini turun apa yang dibawa? Herbal. Wah, Herbal nggak, jangan semuanya. Travel aja. Berarti ransel yang biru itu dibawa. Alat mandi. Handuk itu ada di tas biru. Tadi gak kasih masuk ke situ. Benar ya, pas aku ulang tahun, beli aku kan Alat mandi nanti Tira yang bawa ya. apa? Tira bawa alat mandi. Papa bawa ransel sama ranselnya Papa. Amin bawa kurma, Hani gendong Imna. Iya, nanti kakak bawa 2 itu depan belakang. Iya kan, nanti buku tas ini ada di sini kan. Al-Qurannya di sini, tapi ranselnya di atas. Enggak ada yang di belakang. Ya udah.